Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asrofiatun, CGP Angkatan 10 SD Negeri 2 Blimbing, Kabupaten Tabalong. Hari ini bersama Ibu Nisa Susanti SPD dari SD Negeri 2 Blimbing. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nisa? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, tak kurang satu apapun, Mbak Atul. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya Bu Nisa ya? Baik, Mbak Atul. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat observasi ini. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian rantai makanan, siswa mampu mengidentifikasi dan menggambarkan komponen-komponen dalam rantai makanan, siswa mampu menganalisis hubungan antara rantai makanan dengan keseimbangan ekosistem, dan siswa mampu mengembangkan kompetensi sosial, emosional dengan bekerja sama dengan kelompoknya, saling menghargai pendapat, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Baik, bermana ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi ya. Bagaimana Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan pada saat observasi nanti Ibu? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan 3 pengembangan, yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan. Baik, ya. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya Bu ya. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Mungkin dari strategi pembelajarannya, terus model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Ibu? Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Terus melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk model menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL. Juga metode pembelajarannya itu ceramah dan tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan permainan edukatif. Luar biasa sekali ya Bu ya. Terus Ibu ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu gambar-gambar hewan dan tumbuhan, kertas dan spidol, lem, laptop, dan proyektor. Iya. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Ibu? Di hari apa, kelas berapa, dan juga jam berapa Ibu? Insya Allah akan saya lakukan besok di hari Sabtu kelas 5 di jam 1 dan 2. Jadi besok ya Bu ya, hari Sabtu Ibu akan melakukan kegiatan di kelas 5 jam ke-1, jam ke-2. Saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat juga dan juga mencatat apa-apa yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri, apa kira-kira ya Bu ya yang akan Ibu dapatkan dari percakapan pertama ini Ibu? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan nantinya, sehingga saya dapat mempersiapkannya media tersebut dari sekarang. Terima kasih banyak ya Bu ya
atas waktunya yang sudah untuk berbincang-bincang hari ini ya Bu ya di pra observasi ya Bu ya. Sampai bertemu di observasi nanti hari Sabtu ya Bu ya, di kelas Ibu ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nisa. Sama-sama Ibu Asun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik. Sekarang hari ini silakan
Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, tepuk tangan untuk setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Asratiatun, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabalong. Saya masih ditemani oleh Ibu Nisa Susanti SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Dian Andriani SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Dian. Assalamualaikum Ibu Nisa. Bagaimana kabarnya Ibu Dian, Ibu Nisa? Alhamdulillah, baik-baik saja. Pada percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Nisa terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Nisa lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Ibu Nisa lakukan? Perasaan saya terkait dengan jalannya kegiatan observasi, saya merasa tegang pada awalnya, namun lama-kelamaan biasa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, bermana berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Ibu Nisa bagaimana area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya itu atau tahapannya belajar itu seperti apa yang telah Ibu lakukan? Area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk pengetahuan siswa menjelaskan pengertian rantai makanan, menganalisis hubungan rantai makanan dengan keseimbangan ekosistem. Untuk keterampilan, siswa dapat menggambarkan komponen dalam rantai makanan. Untuk sikap, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok, saling menghargai pendapat, dan dapat berkolaboratif. Tahapan yang saya lakukan tentunya membuat perangkat pembelajaran dan media pembelajaran. Baik, bermana area pengembangan pada sikap, pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Ibu? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Oh, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, namun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala Ibu pada saat pembelajaran yang ada di kelas Ibu? Kekurangan atau hambatan yang terjadi mungkin dialami dengan guru-guru lain yang masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar. Baik, bermana masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya tadi ya Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Dan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti Ibu? Mungkin dalam komunikasi kelompok terlalu banyak, dan yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan gaya belajar demi kenyamanan anak. Baik, baik. Berarti adalah rencana Ibu tuh pada proses pembelajaran ke depan dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan gaya belajar demi kenyamanan anak tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi berjalan dengan baik. Kira-kira kapan ini Bu akan Ibu lakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi Bu? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya, Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya dapat direalisasikan ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Nisa. Nah, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Dian selaku pengajar praktek saya ya Bu ya, untuk memberi umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi yang sudah dilakukan di dalam kelas ya Bu ya. Iya, menurut saya untuk percakapan Ibu Asun dengan Ibu Nisa ini sudah sangat bagus, bisa saling memberi umpan balik juga dan komunikasi aktif, sehingga apa yang diharapkan dari Ibu Nisa ataupun apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Atun juga secara jelas sudah bisa dipahami, dan mungkin kedepannya juga tindakan-tindakan apa yang harus Ibu Nisa lakukan juga sudah tersampaikan.
Jadi mungkin coachingnya sudah sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya selesai sudah kegiatan rangkaian yang dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian, sama-sama Andriani, dan kepada Ibu Nisa Susanti, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.